Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Salsabila dari kelas 1145 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan virus itu sendiri. Yang pertama adalah pengenalan tentang virus. 1. Ciri-ciri virus. Virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Virus bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Virus memiliki satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 20-300 nanometer. Bentuk virus. 1. Berbentuk batang. Contohnya TMV. 2. Berbentuk peluru. Contohnya rhabdovirus. 3. Berbentuk bulat. Contohnya HIV. 4. Berbentuk benang. Contohnya Ebola. 5. Berbentuk polihedral. Contohnya adenovirus. Dan yang keenam, berbentuk huruf T, contohnya bakteriofag. Struktur virus. 1. Kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. 2. Kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. 3. Asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. 4. Leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. 5. Ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup di sel hidup. Jika inang mati, virus akan mengkristal. Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu diuritik dan daurisogenik. 1. Diuritik. Terjadi diuritik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada diuritik adalah absorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. 2. Daurisogenik. Daurisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus dibagi menjadi 6. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid, yaitu terdapat dua kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu 1. Virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein, contohnya poxvirus, togavirus, dan lain-lain. 2. Virus telanjang, atau tidak ada selubung, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya, contohnya papavirus, reovirus, dan lain-lain. Klasifikasi kedua yaitu berdasarkan jumlah kapsomernya. Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu 1. Virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. 2. Virus dengan 60 kapsomer, contohnya picornavirus. 3. Virus dengan 72 kapsomer, contohnya papavirus. 4. Virus dengan 162 kapsomer, contohnya herpesvirus. 5. Virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Klasifikasi ketiga berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Virus penyerang bakteri, misalnya virus T. 2. Virus penyerang tanaman, misalnya TMV dan tungro. 3. Virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. 4. Virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, dan flu. Keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya.
Berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu 1. Virus tipe 1 memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya herpes virus. 2. Tipe 2 memiliki DNA atas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya virus MVM. 3. Virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya reovirus. 4. Virus tipe 4 memiliki RNA utas tunggal positif dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya virus polio. 5. Virus tipe 5 memiliki RNA utas tunggal negatif dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya virus rabies. 6. Virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya virus AIDS. 7. Virus tipe 7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya heparnavirus. Kelima, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus dikelompokkan menjadi 2, yaitu virus DNA, virus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya parvovirus. 2. Virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contohnya picornavirus. 6. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Virus bentuk iksohedral, memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi, contohnya virus polio. 2. Virus helikal, memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsid tidak kaku dan berbentuk helix, contohnya virus flu. 3. Virus kompleks memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya, contohnya virus cacar. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya 1. Cacar variola, disebabkan oleh virus jenis orthopoxvirus. 2. Campak, disebabkan oleh morbillivirus. 3. Flu. Flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. 4. AIDS. AIDS disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. 5. Rabies. Rabies disebabkan oleh rhabdovirus. 6. Mosaik. Mosaik disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. 7. Tetelo. Tetelo disebabkan oleh virus NCD. Selanjutnya, kita masuk ke pengenalan virus corona. Pertama, latar belakang virus corona. Beberapa peneliti menduga bahwa penyebaran virus ini berasal dari salah satu jenis kelelawar di Timur Tengah. Selain itu, sekelompok peneliti dari Jerman menduga bahwa penyebaran virus berasal dari unta. Berkembang juga kabar bahwa virus corona muncul akibat perdagangan binatang yang tidak biasa dikonsumsi di pasar hewan Huanan di Wuhan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Gejala virus corona. Yang pertama demam. Yang kedua batuk, pilek, sakit tenggorokan, lalu sesak nafas, dan lelah serta lemas. Penyebab virus corona. Virus corona disebabkan oleh coronavirus, suatu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan hewan atau manusia. Cara penyebaran virus corona. Virus corona dapat disebarkan melalui kontak fisik, tetesan pernapasan ketika bersin atau batuk, serta benda mati yang terkontaminasi. Pencegahan virus corona. Kita dapat mencegah virus corona dengan sering mencuci tangan, hindari kontak fisik dengan orang lain, masak makanan hingga matang, menjaga kebersihan barang, menggunakan masker ketika sakit, dan social distancing. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana virus corona. Pertama, pengenalan protokol penanganan virus corona, yaitu ada 5 protokol. Protokol yang pertama adalah protokol kesehatan. Kemenkes mematok suhu 38 derajat Celcius sebagai titik demam, menghimbau masyarakat menggunakan masker, menutup mulut ketika bersin dan batuk, tidak menggunakan transportasi umum ketika sakit, dan merujuk orang demam ke rumah sakit terdekat. 2. Protokol pendidikan.
Pemerintah menginstruksi warga sekolah untuk bersih dan sehat. 3. Protokol komunikasi. Panduan bagi pemerintah dalam memberi informasi COVID-19 kepada masyarakat. 4. Protokol perbatasan. Mencegah di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. 5. Protokol area dan transportasi publik. Memastikan area umum transportasi bersih, deteksi suhu di setiap pintu masuk, sosialisasi etika batuk dan bersin, promosi cuci tangan, dan lain-lain. Menanggapi stigma masyarakat. Untuk menanggapi stigma masyarakat, kita bisa melakukan social distancing, tidak panik dalam mencegah COVID-19, mendengarkan informasi dari dokter, dan hindari informasi dari situs tidak resmi. Cara penanganan saat sakit. Ketika sakit, hal yang harus kita lakukan adalah menghindari transportasi umum. Periksakan diri ke rumah sakit rujukan. Jika positif, pasien akan diisolasi, dinyatakan sembuh ketika hasil tes negatif, dan yang paling penting adalah memakai masker. Selanjutnya, kita masuk ke cara hidup sehat. Yang pertama, menjaga kebersihan diri, yaitu selalu mencuci tangan dengan baik dan benar, mandi setiap hari, tidak menyentuh wajah, dan sedia hand sanitizer. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, melakukan reboisasi, mengolah sampah menjadi pupuk kompos, dan menutup saluran pembuangan air. Olahraga. Olahraga yang dapat kita lakukan di rumah contohnya jogging, senam, dan lain-lain. Manfaat dari olahraga antara lain mengurangi stres, menjaga kebugaran, mengurangi resiko terkena virus, meningkatkan kekebalan tubuh. Materi yang terakhir adalah bersosialisasi di masyarakat. Yang pertama, cara memberi salam saat tatap muka, yaitu melambaikan tangan, salam siku, mengangguk sambil tersenyum, dan mendekap kedua tangan atau namaste. Bijak menggunakan media sosial, yaitu menyebarkan semangat dan berita positif di medsos, membuat gerakan amal untuk membantu pemerintah dan sesama, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan dan mengerjakan tugas yang dilakukan secara online atau jarak jauh.